Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Dava Marsya di MDDM Nightmare. Buat yang belum tahu, saya itu dari kecil suka sekali nonton film, baik itu film animasi, drama, komedi, anime saya juga suka, action, thriller maupun film horor. Berbicara tentang soal film horor, pasti dalam pikiran kalian itu adalah film-film seperti The Conjuring, Insidious, The Nun, It, dan lain-lain sebagainya. Tapi di video kali ini, saya tidak akan membahas film-film terkenal seperti itu. Karena di video kali ini, saya akan merekomendasikan kepada kalian semua 5 film horor yang jarang dibahas oleh orang-orang, tapi ternyata film itu betul-betul seru dan saya itu sudah nonton semuanya. Sebelum kita lanjut ke listnya, kalian yang baru join di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya, like, share ke teman-teman kalian untuk part keduanya nanti. Oke, kita langsung ke listnya. 1. The Invitation. The Invitation yang berarti undangan. Kalau kita berbicara soal undangan, pasti dalam pikiran kita itu yang terbaik adalah acara atau pesta. Tapi bagaimana jika undangan itu adalah undangan kematian? Jadi, film ini berkisah tentang seorang pria yang bernama Will yang mendapat undangan acara dari Eden, mantan istrinya yang sudah menikah lagi. Si Will pun datang ke acara tersebut yang diadakan di rumah Eden bersama pacar barunya, yaitu Kira. Saat Will dan Kira tiba di acara tersebut, ternyata banyak teman-teman Will dan Eden yang juga ada berada di sana. Awalnya sih pesta berjalan lancar seperti biasa, hingga Will merasakan ada yang aneh dari acara tersebut. Seperti perilaku suami Eden yang sangat mencurigakan dan aneh, yaitu dia mengunci setiap pintu dan jendela rapat-rapat dan menyembunyikan kuncinya tersebut dari semua orang. Dan hal aneh lainnya lagi nih, kedatangan salah satu teman mereka yang bernama Pruitt, yang kedatangannya itu sangat misterius dan sangat susah dijelaskan. Ditambah lagi, di tengah-tengah acara ada sesi pemutaran video yang tidak normal bagi semua orang. What do you think is happening, Will? This beautiful moment is upon us. Tonight is the night our faith is made real. What is happening? There's nothing to be afraid of. Jadi, bayangkan saja guys ya, kalian yang sedang berada di sebuah pesta, tiba-tiba si tuan rumah itu berperilaku seperti itu. Terus ada pemutaran video yang tidak normal di acara pesta tersebut. Wah, sangat menarik ya guys ya. Dan sangat ngeri juga kalau kita berada di posisi itu. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah si Will ini cuman halu atau memang ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu? Nonton videonya. Yang kedua, The Autopsy of Jane Doe. Sekedar info, Jane Doe adalah sebutan yang diberikan kepada sebuah mayat yang tidak dikenali di negara Amerika Serikat. Jadi, film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Austin dan ayahnya yang bernama Tommy yang bekerja sebagai coroner atau biasa kita kenal itu sebagai tukang otopsi mayat.
Film ini diawali dari ditemukannya mayat wanita di sebuah rumah yang dimana seluruh penghuni rumah tersebut meninggal. Akhirnya, mayat wanita ini pun, atau biasa disebut dengan Jane Doe, dibawa ke coroner, yaitu Austin dan ayahnya Tommy, untuk diotopsi. Awalnya, ayah dan anak ini sebenarnya tidak percaya akan yang namanya hantu, jin, supranatural, dan lain-lain sebagainya. Tapi hal-hal aneh pun terjadi saat otopsi dimulai ke mayat wanita ini. Seperti cuaca di luar yang tiba-tiba berubah menjadi badai. Ditemukan kertas di dalam tubuh Jane Doe, hingga yang paling mengerikan, kalian sudah siap? Yang paling mengerikan adalah semua mayat yang ada di ruangan itu hidup kembali. Dad? No one could see what we have seen. Wah, parah sih ya guys ya. Kalau kalian di posisi itu di tengah-tengah ruang mayat gitu kan, terus tiba-tiba mayat yang di sekeliling kalian itu hidup. Wah, parah banget sih ya guys ya. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang sebenarnya terjadi pada mayat ini saat dia hidup? Yang ketiga, The Ritual. Film ini bercerita tentang 5 orang sahabat yang bernama Robert, Phil, Dom, Hutch, dan Luke. Awalnya, mereka berencana ingin berlibur bersama. Si Robert ini mengusulkan untuk pergi hiking di pegunungan utara Swedia karena ia menganggap bahwa hiking itu adalah sesuatu hal yang menantang dan seru untuk dia dan teman-temannya. Namun sayangnya, Robert terjebak di sebuah toko minuman bersama Luke yang sedang dirampok oleh 2 orang perampok. Dan pada akhirnya, si Robert ini meninggal karena ditembak oleh perampok tersebut. Demi mengenang kematian Robert, teman-temannya pun pergi ke pegunungan itu untuk hiking sesuai usulan Robert waktu itu. Saat perjalanan pulang, Dom yang paling manja di antara mereka terjatuh dan mengaku kakinya terkilir. Jadi mereka memutuskan untuk membuat rute baru yang dianggap lebih cepat untuk sampai. Rute ini tuh melewati hutan yang sangat aneh dan lebat, yang dimana di setiap batang pohon di hutan ini ada simbol-simbol aneh yang sangat sulit untuk dijelaskan. Terus berjalan dengan ketakutan, mereka pun menemukan sebuah gubuk yang ternyata di dalam gubuk tersebut terdapat patung besar yang membuat salah satu dari mereka itu duduk dengan telanjang bulat seperti menyembah patung tersebut. Judgment. We need to be working together, man. Oh my God! What the fuck is that? Fucking hell, we don't know where we are! Jadi kalian bisa pikir ya guys ya, kalian itu sedang berteduh di sebuah gubuk yang tidak kalian kenal, terus di sana itu ada patung besar, dan tiba-tiba di antara teman-teman kalian ada satu orang yang menyembah patung itu dengan posisi telanjang. Wah, parah sih ya guys ya. Apakah mereka bisa keluar dari hutan itu dengan selamat? Yang keempat, Creep. Berhubung karena butuh uang, Aaron menerima pekerjaan untuk mendokumentasikan keseharian kehidupan seorang laki-laki yang bernama Joseph. Joseph ini tinggal di pegunungan yang cukup sepi dan sangat jauh dari perkotaan.
Joseph pada awalnya mengaku menderita penyakit tumor otak yang tidak lama lagi akan meninggal. Oleh karena itu, dia itu ingin mendokumentasikan akhir-akhir hidupnya. Ternyata, saat perekaman keseharian kehidupan Joseph ini berperilaku sangat aneh dan menakutkan. Hal ini sangat membuat Aaron tidak nyaman. You need to get out of that house right now. Joseph. Joseph. Why do you look scared? Don't be scared. It'll all be over soon. Jadi film itu alurnya itu cukup baik. Terus pengambilan gambarnya itu juga beda dari yang lain. Jadi kalian itu mesti wajib nonton film ini. Begitupun dengan ceritanya yang sangat simple tapi itu sangat keren parah. Kalian mesti nonton. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Joseph dan Aaron? Yang kelima adalah The Collector. The Collector ini adalah film horor yang paling baru saya nonton. Jadi ceritanya adalah Arkin adalah seorang reparasi rumah yang mereparasi rumah orang yang sangat kaya raya. Hingga suatu hari, setelah ia pulang bekerja, istrinya bilang kalau Arkin harus membayar utang-utangnya yang sangat banyak sebelum tengah malam. Karena sudah putus asa, akhirnya Arkin memutuskan untuk mencuri batu perhiasan yang berada di rumah orang yang sangat kaya itu tempat ia bekerja. Saat Arkin melakukan aksinya saat malam, ternyata di dalam rumah itu dia tidak sendirian. Ada seorang pembunuh berantai yang lebih dahulu ada di rumah itu yang sedang menyiksa pemilik rumah. Arkin yang mengetahui hal itu tentu ingin cepat-cepat keluar dari rumah itu dengan segera. Tapi ternyata semua jendela itu sudah ditutupi dengan rapat dengan papan oleh si pembunuh itu. Dan semua pintu dikunci hingga berlapis-lapis oleh pembunuh itu. Dan yang lebih parahnya lagi nih ya, di rumah itu sudah banyak sekali jebakan yang disediakan oleh pembunuh tersebut. Wah, jadi parah banget sih guys ya. Kalau kita itu mencuri di sebuah rumah dan ternyata rumah itu sudah ditempati oleh pembunuh yang menyiksa orang-orang dalam itu. Dan kita tuh tidak bisa keluar dari film itu. Jadi, apakah Arkin bisa keluar dari rumah itu dan selamat? Oke guys, mungkin itu adalah 5 film horor rekomendasi dari saya yang mungkin belum pernah kalian dengar. Tapi itu betul-betul bagus karena semuanya sudah saya nonton. Silakan menonton film-film yang tadi dan ingat, nonton sendirian.